Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, kabarnya ya dari pertemuan yang kemarin sekarang udah lumayan baik, Sus. Baik, saya Zahra, perawat yang akan mengajarkan teknik yang kedua hari ini. Kita akan lanjutkan latihan berikutnya. Bagaimana perasaan Mbak pagi ini? Pagi ini baik-baik saja, sudah tidak terlalu emosi begitu. Baik, apakah kemarin sempat mencoba teknik nafas dalam saat marah? Sudah mencoba. Baik, apakah Mbak pernah mencoba teknik verbal untuk membantu mengontrol marah? Belum pernah mencobanya, Sus. Baik, saat Mbak mencoba meminta dengan baik, bagaimana perasaan Mbak? Saya merasa jauh lebih tenang sih, Sus. Baik, menurut Mbak latihan ini bisa membantu mengurangi rasa marah atau tidak? Menurut saya mungkin bisa karena saya nggak nahan terus. Baik, hari ini kita akan membahas bagaimana meminta dengan baik, menolak dengan baik, dan mengungkapkan perasaan baik dapat mengontrol emosi marah dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Latihan ini akan berlangsung selama 10 menit. Untuk di tempatnya mau di mana? Apakah di sini aja? Di sini saja, Sus, nyaman. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya. Sebelumnya, teknik verbal adalah cara mengontrol emosi marah dengan mengekspresikan diri melalui kata-kata yang baik seperti meminta dengan sopan, menolak dengan baik, dan mengungkapkan perasaan dengan cara yang tepat. Untuk tujuannya, supaya Mbak bisa menyampaikan keinginan, penolakan, dan perasaan dengan baik tanpa harus marah atau melakukan kekerasan. Hal yang baru disiapkan yaitu sebaiknya kita menciptakan suasana yang tenang agar Mbak bisa lebih nyaman dan fokus. Saya ingin memastikan tempat duduk Mbak cukup nyaman dan tidak ada gangguan dari sekitar. Dalam latihan ini, saya sudah menyiapkan beberapa contoh kalimat sederhana yang bisa membantu Mbak seperti bagaimana cara meminta sesuatu dengan baik, menolak dengan sopan, serta mengungkapkan perasaan dengan cara yang tenang dan jelas. Nantinya, Mbak dapat mencoba menirukan dan mempraktikkan kalimat-kalimat ini bersama saya. Harapannya, melalui latihan ini, Mbak akan lebih mudah menyampaikan apa yang dirasakan atau diinginkan tanpa harus marah atau meninggikan suara. Baik, sekarang mari kita mulai latihan berbicara dengan cara yang lebih tenang. Misalnya, ketika Mbak ingin meminta sesuatu, Mbak biasanya menyampaikan dengan kalimat sederhana dan nada yang lebih lembut. Contohnya, tolong ambilkan air minum untuk saya dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Orang lain biasanya akan lebih mudah memahami dan membantu kita. Baik, Mbak bisa mengulangi yang saya contohkan tadi? Boleh. Tolong ambilkan saya minum. Baik. Lalu saat Mbak merasa kesal atau kecewa, sebaiknya tidak disampaikan dengan marah atau membentak. Mbak bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang lebih menenangkan. Contohnya, saya merasa kecewa karena janji tidak ditepati. Dengan begitu, orang lain bisa memahami perasaan Mbak tanpa merasa tersinggung dan Mbak bisa lebih lega karena sudah menyampaikan apa yang dirasakan. Baik, Mbak bisa mengulangi yang saya ajarkan tadi? Iya, saya merasa kecewa karena janji kamu tidak ditepati. Baik, Mbak bisa mengulangi kalimat-kalimat tadi dengan suara yang tenang dan lembut ya. Jangan khawatir, saya akan mendampingi Mbak dengan sabar dalam setiap langkah latihan ini. Oke. Setelah kita melakukan latihan berbicara dengan cara yang lebih tenang tadi, bagaimana perasaan Mbak sekarang? Apakah Mbak merasa lebih lega atau nyaman? Iya, saya merasa lebih lega, Sus. Ternyata boleh diungkapkan juga. Ya, betul. Saya melihat saat Mbak mencoba menirukan contoh kalimat tadi, nada Mbak lebih stabil, tidak meninggi, dan ekspresi wajah Mbak tampak lebih rileks. Hal ini menunjukkan bahwa Mbak mampu mengendalikan emosi melalui cara berbicara yang lebih baik. Latihan ini dapat Mbak ulangi kapan saja, terutama jika mulai muncul rasa kesal atau marah.
Coba untuk selalu menggunakan kata-kata yang baik ketika ingin meminta sesuatu, menolak permintaan orang lain, atau menyampaikan perasaan. Dengan sering berlatih, Mbak akan semakin terbiasa mengendalikan marah dengan cara yang lebih sehat. Mari kita jadwalkan latihan ini 1 sampai 2 kali sehari atau setiap kali Mbak merasa marah. Besok kita ulangi lagi ya. Mbak mau jam berapa? Boleh jam pagi aja, Sus. Baik, pagi ya. Kita akan mengulang latihan fisik, verbal, dan menambah teknik relaksasi spiritual seperti doa atau zikir untuk ketenangan batin. Kita akan lakukan di musola atau ruang tenang selama 15 menit ya. Oke. Eh, Apakah Mbak tertarik untuk mencoba pendekatan spiritual besok? Tertarik, Sus. Tertarik. Baik, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Untuk saat ini nggak ada, Sus. Baik, kalau tidak ada, saya izin pamit ya. Oke, Sus. Terima Permisi. kasih. Baik, sama-sama.